Mira tidak pernah menyangka bahwa keputusan menolak lamaran seorang pria bisa berujung petaka. Sejak kecil, ia selalu diajarkan oleh kedua orang tuanya untuk menikah dengan seseorang yang benar-benar ia cintai, bukan karena paksaan atau sekadar memenuhi harapan orang lain. Maka, ketika Rahmat, seseorang pria yang dikenal baik di desanya, datang melamar, Mira dengan hati-hati mempertimbangkannya. Rahmat bukan orang yang jahat, ia sopan dan memiliki pekerjaan tetap. Tetapi ada sesuatu yang membuat Mira merasa tidak nyaman setiap kali berada di dekatnya. Tatapan pria itu terlalu dalam, seolah menyimpan sesuatu yang sulit ditebak. Bahkan, ada momen di mana Mira merasa Rahmat memperhatikannya dari kejauhan tanpa ia sadari, membuatnya merasakan kegelisahan yang tak bisa dijelaskan. Lamaran itu datang secara tiba-tiba. Rahmat, ditemani oleh keluarganya, datang ke rumah Mira dengan membawa hantaran dan berbicara langsung kepada orang tua Mira. Mereka memuji Rahmat sebagai pria yang bertanggung jawab dan mengatakan bahwa tidak ada alasan bagi Mira untuk menolak. Awalnya, Mira hanya tersenyum dan menundukkan kepala, tak ingin bersikap kasar. Namun, semakin lama pembicaraan berlangsung, semakin ia merasa tertekan. Hatinya berkata bahwa Rahmat bukan orang yang tepat untuknya. Dengan hati-hati, ia mengungkapkan bahwa dirinya belum siap menikah dan ingin lebih fokus pada pekerjaannya. Saat itu, ekspresi Rahmat berubah seketika. Dari pria yang tampak tenang dan lembut, tatapannya menjadi tajam, penuh ketidakpuasan. Ia tidak mengatakan apapun, hanya mengangguk dan berpamitan dengan sikap dingin. Setelah pertemuan itu, suasana di rumah menjadi sedikit tegang. Ibu Mira menasihatinya untuk berpikir ulang, karena menolak lamaran di desa mereka dianggap sesuatu yang kurang baik. Tetapi Mira tetap pada pendiriannya. Ia yakin dengan perasaannya, dan ia tidak ingin menikah hanya karena tekanan dari lingkungan. Namun, ia tidak menyadari bahwa keputusannya itu telah menanamkan bibit kebencian di hati seseorang. Bibit yang perlahan tumbuh menjadi dendam, dan pada akhirnya akan membawa bencana yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Sejak hari itu, hidup Mira mulai berubah. Meski awalnya ia tidak menyadarinya, semuanya bermula dari hal-hal kecil yang tampaknya tidak berarti. Ia sering merasa gelisah tanpa alasan, seperti ada sesuatu yang mengawasinya dari balik bayangan. Saat berjalan sendirian di gang sempit menuju rumahnya, bulu kuduknya selalu meremang, meskipun tidak ada siapapun di sekelilingnya. Bahkan, terkadang ia mencium aroma anyar yang datang entah dari mana. Awalnya, Mira mengira itu hanya perasaannya saja. Ia mencoba mengabaikan semua itu, berpikir bahwa mungkin pikirannya masih terganggu oleh kejadian lamaran yang ia tolak beberapa hari lalu. Namun, seiring berjalannya waktu, gangguan-gangguan aneh itu semakin menjadi-jadi. Gangguan pertama yang benar-benar membuatnya takut terjadi saat malam hari. Mira sering terbangun di tengah malam dengan perasaan sesak di dada, seperti ada sesuatu yang berat menindih tubuhnya. Ia mencoba berteriak, tetapi suara yang keluar hanyalah bisikan lemah. Matanya terasa berat, tetapi dalam samar-samar, ia melihat sesuatu di sudut kamar. Bayangan hitam berdiri diam di sana, mengawasinya tanpa bergerak. Mira ingin menoleh, ingin memastikan bahwa itu hanya ilusi, tetapi tubuhnya terasa lumpuh. Keringat dingin membasahi pelipisnya, sementara jantungnya berdegup semakin kencang. Setelah beberapa menit, yang terasa seperti selamanya, bayangan itu perlahan menghilang, dan tubuh Mira akhirnya bisa bergerak. Ia langsung bangkit dan menyalakan lampu kamar dengan tangan gemetar. Namun, saat ia melihat jam, waktu menunjukkan pukul 3 pagi. Waktu yang diyakini sebagai saat makhluk halus berkeliaran. Sejak kejadian itu, gangguan yang Mira alami semakin sering terjadi. Setiap malam, ia merasa ada seseorang yang berbisik di telinganya, meskipun tidak ada siapapun di dalam kamar. Kadang, ia merasa seperti ada sesuatu yang menyentuh kakinya saat ia tidur. Bahkan di siang hari, Mira mulai merasakan sakit kepala yang datang tiba-tiba dan tubuhnya sering terasa lemas tanpa sebab yang jelas. Keluarganya mulai khawatir, terutama saat wajah Mira semakin pucat dan kantung matanya semakin dalam, seperti orang yang kurang tidur. Namun, yang paling mengerikan adalah ketika ia mulai menemukan luka-luka kecil di tubuhnya, seperti bekas tusukan benda tajam. Awalnya hanya 1 atau 2 titik, tetapi lama-kelamaan jumlahnya semakin banyak. Saat ia mencoba menekan area yang sakit, ia merasa ada sesuatu yang keras di dalam kulitnya, sesuatu yang seharusnya tidak ada di sana.
Puncaknya terjadi pada suatu malam yang membuat seluruh keluarganya gempar. Malam itu, Mira merasakan sakit luar biasa yang menjalar ke seluruh tubuhnya. Rasa nyeri yang tajam menusuk-nusuk kulitnya, seperti ada ratusan jarum kecil yang menembus dari dalam. Ia menjerit histeris di dalam kamar, menggeliat kesakitan di atas tempat tidur. Ibunya yang tidur di kamar sebelah segera berlari masuk, diikuti oleh ayah dan adiknya. Mereka menemukan Mira menggigil hebat dengan wajah pucat pasi. Keringat dingin membanjiri tubuhnya. Mata Mira membelalak, menahan sakit yang tak tertahankan. Sementara bibirnya bergetar seperti ingin mengatakan sesuatu, tetapi tak sanggup mengeluarkan suara. Saat ibunya mendekat dan berusaha menenangkan, ia tersentak melihat sesuatu yang mengerikan di tubuh Mira. Kulit lengan dan punggungnya tampak bengkak di beberapa bagian, seolah ada benda asing yang tertanam di bawahnya. Dengan tangan gemetar, ibunya menyentuh benjolan tersebut. Dan saat ia menekan perlahan, sesuatu yang tajam keluar dari dalam kulit Mira, sebuah jarum kecil berwarna hitam pekat. Ibunya langsung menjerit histeris, membuat ayah Mira buru-buru melihat lebih dekat. Saat mereka memeriksa lebih lanjut, ditemukan lebih banyak jarum yang tertanam di tubuh Mira, di punggung, di betis, bahkan di telapak tangannya, seolah-olah seseorang telah menyiksa Mira dengan cara yang tak kasat mata, menanamkan benda tajam itu langsung ke dalam dagingnya. Ayah Mira segera mengambil keputusan untuk memanggil seorang ustaz yang dikenal mampu mengobati gangguan gaib. Beberapa saat kemudian, ustaz yang sudah cukup tua itu tiba, ditemani oleh beberapa orang warga yang ikut penasaran dengan kejadian aneh yang menimpa Mira. Begitu melihat kondisi Mira, wajah ustaz tersebut langsung berubah serius. Ia meminta segelas air putih dan mulai membaca doa-doa tertentu. Setelah itu, ia menyiramkan air tersebut ke tubuh Mira. Seketika, tubuh Mira menegang dan bergetar hebat, seolah-olah ada kekuatan tak terlihat yang sedang melawannya. Dari mulutnya keluar rintihan yang bukan miliknya. Suara itu terdengar berat dan menyeramkan, seperti suara seseorang yang tengah marah. "Ini bukan sakit biasa," ujar sang ustaz dengan nada serius. "Ada seseorang yang telah mengirim santet kepadanya. Ini santet jarum hitam, ilmu hitam yang kejam. Jika tidak segera diobati, korban bisa kehilangan nyawa." Mendengar hal itu, Ibu Mira menangis terseduh-seduh, sementara ayahnya mengepalkan tangan dengan wajah geram. Siapa yang tega melakukan hal sekejam ini kepada putrinya? Namun, dalam hati kecil Mira, ia mulai menyadari satu hal, Rahmat. Sejak ia menolak lamarannya, pria itu menghilang tanpa jejak. Ia tidak ingin langsung menuduh, tetapi firasatnya mengatakan bahwa semua ini berkaitan dengannya. Dan jika benar, itu berarti dendam yang tertanam di hati Rahmat bukanlah dendam biasa, melainkan dendam yang membawa kutukan mengerikan ke dalam hidupnya. Orang pintar itu kemudian meminta keluarga Mira untuk mencari tahu siapa yang memiliki dendam terhadapnya. Ayah Mira terdiam sejenak, pikirannya berputar mencari kemungkinan. Kemudian, tanpa ragu, Mira menyebut satu nama, Rahmat. Sejak penolakan lamarannya, pria itu menghilang begitu saja dari desa. Tak ada kabar, tak ada tanda-tanda keberadaannya. Padahal sebelumnya, Rahmat dikenal sering bergaul dengan warga sekitar. Wajah ustadz itu semakin serius setelah mendengar nama tersebut. Ia menatap Mira dalam-dalam sebelum berkata, "Jika benar dia pelakunya, maka kita harus berhati-hati. Orang yang sanggup mengirim santet seperti ini pasti sudah berguru kepada dukun sakti." Tanpa menunggu lebih lama, ayah Mira bersama beberapa warga pergi ke rumah keluarga Rahmat. Mereka ingin meminta penjelasan, setidaknya mencari tahu apakah Rahmat benar-benar terlibat dalam semua ini. Namun, ketika mereka sampai di rumah itu, yang mereka temukan hanyalah kesunyian. Rumah Rahmat tampak gelap dan pintunya terkunci. Salah satu tetangga Rahmat mengatakan bahwa pria itu sudah pergi dari desa sejak beberapa hari yang lalu, tanpa memberitahu siapapun tujuannya. Dia bilang mau merantau, ujar seorang tetangga, tapi anehnya, sejak hari itu, keluarganya juga jarang keluar rumah, seperti menyembunyikan sesuatu. Sementara itu, di rumah, Mira masih mengalami kesakitan luar biasa. Setiap kali ustadz itu membacakan doa-doa, tubuhnya akan kejang, dan dari pori-porinya keluar benda-benda kecil seperti pasir hitam yang berbau busuk. Jarum-jarum yang tertanam di dalam tubuhnya perlahan mulai keluar satu persatu. Tapi jumlahnya terlalu banyak. Ini bukan santet biasa, ini adalah santet yang dikirim dengan niat membunuh. Jika pelakunya tidak mencabut ilmu hitam ini sendiri, kata ustadz itu dengan suara berat, Mira akan terus menderita.
bahkan mungkin nyawanya tidak akan bertahan lama. Keluarga Mira semakin putus asa. Ibunya menangis tanpa henti, sementara ayahnya mencoba mencari cara untuk menghentikan semua ini. Mereka bertanya pada Ustaz, apakah ada cara lain untuk menangkal santet tersebut tanpa harus menemui Rahmat. Ustadz itu berpikir sejenak, lalu berkata, ada satu cara, tapi sangat berat. Kita harus melakukan ritual penangkal yang melibatkan doa-doa khusus dan pengorbanan spiritual. Tapi ini bukan jaminan, karena jika dendam yang dikirimkan terlalu kuat, maka pengaruhnya bisa tetap bertahan. Malam itu, ritual dilakukan dengan penuh kehati-hatian. Seluruh keluarga Mira berkumpul bersama beberapa warga yang ingin membantu. Lilin-lilin dinyalakan, doa-doa suci dipanjatkan, dan air yang telah diberkati dipercikan ke seluruh rumah. Ketika air itu mengenai tubuh Mira, ia kembali berteriak kesakitan. Tubuhnya melengkung seperti menahan sesuatu yang hendak keluar, dan saat itulah, dari mulutnya tiba-tiba keluar seutas benang halus berwarna hitam pekat. Benang itu melayang di udara beberapa detik sebelum jatuh ke lantai dan menghilang seperti asap. Seketika itu juga, Mira pingsan. Semua orang terdiam, menunggu dengan cemas. Apakah ini pertanda bahwa santet telah benar-benar terlepas? Atau hanya sementara? Tidak ada yang tahu pasti, yang jelas. Mira masih bernafas dan itu sudah cukup untuk membuat keluarganya merasa sedikit lega. Namun, di dalam hati kecilnya, Mira tahu bahwa bahaya belum sepenuhnya hilang selama Rahmat masih menyimpan dendam. Kemungkinan kengerian ini akan kembali mengintainya kapan saja. Keesokan paginya, tubuh Mira masih lemah, tetapi wajahnya terlihat sedikit lebih segar dibandingkan malam sebelumnya. Ia terbangun dengan perasaan campur aduk antara syukur karena masih hidup dan ketakutan bahwa semuanya belum benar-benar berakhir. Ibunya menyiapkan air putih yang telah didoakan oleh Ustadz semalam dan menyuruhnya meminumnya perlahan. Di luar rumah, warga mulai membicarakan kejadian aneh yang menimpa Mira. Kabar tentang santet yang dialaminya sudah menyebar luas. Beberapa orang yang awalnya tidak percaya dengan hal-hal gaib kini mulai meragukan keyakinan mereka kalau bukan santet. Lalu bagaimana mungkin jarum bisa muncul dari dalam tubuh seseorang? Bisik seorang ibu kepada tetangganya. Sementara itu, ayah Mira tidak tinggal diam. Ia kembali menemui Ustadz untuk bertanya apa yang harus dilakukan selanjutnya. Ustadz itu menghela napas panjang sebelum berkata, santet ini memang sudah melemah, tetapi jika pelakunya masih menyimpan dendam, bukan tidak mungkin ia akan mencoba mengirim santet lagi dengan cara yang lebih kejam. Kata-kata itu membuat ayah Mira semakin geram. Ia tahu mereka tidak bisa hanya menunggu dan berharap semuanya selesai begitu saja. Maka, siang itu, bersama beberapa warga, ia kembali ke rumah keluarga Rahmat dengan niat yang lebih kuat, meminta mereka bertanggung jawab atas apa yang telah terjadi. Namun, sesampainya di sana, yang mereka temukan justru lebih mengejutkan. Rumah Rahmat dalam keadaan kosong, pintunya sedikit terbuka, dan suasana di dalamnya seperti sudah lama ditinggalkan. Barang-barang masih ada, tetapi tidak ada tanda-tanda kehidupan, seolah-olah keluarga itu pergi dalam keadaan terburu-buru. Salah seorang tetangga mengatakan bahwa mereka melihat Ibu Rahmat keluar rumah tengah malam beberapa hari yang lalu, membawa tas besar. Tidak ada yang tahu kemana mereka pergi, tetapi yang jelas, mereka seakan menghilang begitu saja tanpa jejak. Hal ini semakin memperkuat kecurigaan bahwa keluarga Rahmat memang terlibat dalam kejadian yang menimpa Mira. Orang yang tidak bersalah tidak akan lari seperti ini, gumam salah satu warga. Sementara itu, di rumah, Mira masih berusaha memulihkan diri. Ia sering merasa tubuhnya tiba-tiba menggigil, seolah ada sesuatu yang mengintai dari kejauhan. Kadang-kadang, ia juga mendengar suara bisikan samar di telinganya, suara yang menyerupai Rahmat, berbisik dengan nada penuh kebencian. Kamu akan menyesal. Setiap malam, ia berusaha tidur dengan lampu menyala, tetapi tetap saja rasa takut tidak pernah benar-benar hilang. Dalam hati, ia bertanya-tanya, apakah ini benar-benar sudah berakhir? Atau ini hanya awal dari sesuatu yang lebih mengerikan? Hari-hari berlalu, tetapi ketakutan Mira tak kunjung mereda. Tubuhnya mulai membaik. Tetapi ada sesuatu yang masih terasa salah. Ia sering merasa ada bayangan hitam melintas di sudut matanya, namun saat menoleh, tak ada siapapun di sana. Tidurnya pun tak pernah nyenyak setiap malam. Ia bermimpi berada di tempat gelap dan sempit, dikelilingi suara tawa yang mengerikan. Kadang, dalam mimpi itu,
Ia melihat sosok Rahmat berdiri di kejauhan, menatapnya dengan penuh dendam. Matanya merah menyala seperti terbakar amarah. Setiap kali ia mencoba mendekat, tubuh Rahmat tiba-tiba menghilang. Dan yang tersisa hanyalah suara bisikannya yang bergema di telinga Mira, "Kamu belum selesai dengan aku." Mira mulai merasa bahwa sesuatu masih mengikutinya, sesuatu yang tak kasat mata, tetapi selalu ada. Rasa dingin sering menyelimuti tubuhnya tanpa sebab, meskipun cuaca di luar panas terik. Bahkan, beberapa kali ia menemukan benda-benda aneh di kamarnya seperti gumpalan rambut kusut di bawah bantalnya, tanah kuburan yang tercacar di lantai. Dan yang paling mengerikan, sebutir telur yang saat pecah berisi darah kental berbau busuk. Setiap kali ia menemukan hal-hal tersebut, ia akan langsung berteriak, membuat ibunya bergegas masuk dengan wajah cemas. Keluarga Mira semakin khawatir. Mereka tahu santet yang dikirimkan pada Mira belum sepenuhnya hilang. Ustadz yang sebelumnya membantu pun akhirnya datang lagi ke rumah mereka. Setelah mengamati keadaan Mira, ia menggeleng pelan dan berkata dengan nada serius, "Dendam ini belum selesai. Selama orang yang mengirim santet masih menyimpan kebencian, gangguan ini akan terus ada." Mira menelan ludah. Tubuhnya bergetar. Apakah itu berarti ia akan terus hidup dalam ketakutan? Haruskah ia pasrah menerima siksaan yang dikirim oleh orang yang tidak bisa menerima penolakan? Tidak, Mira tidak mau menyerah. Dengan sisa tenaga yang ia miliki, ia menatap Ustadz itu dan bertanya, "Apa yang harus saya lakukan agar semua ini benar-benar berakhir?" Ustadz itu menghela napas panjang sebelum menjawab, "Ada satu cara, tetapi ini tidak mudah. Kamu harus berani menghadapi sumber masalahnya langsung. Kamu harus mencari Rahmat dan memaksanya mencabut santet ini sendiri." Mira terdiam, mencari Rahmat. Itu berarti ia harus menghadapi pria yang telah mengirimkan kutukan mengerikan ke dalam hidupnya. Namun, jika itu satu-satunya jalan agar ia bisa bebas, ia tahu bahwa ia tidak punya pilihan lain. Keputusan untuk mencari Rahmat bukanlah hal yang mudah. Mira tahu betul bahwa pria itu telah menghilang tanpa jejak, dan keluarganya pun tampaknya ikut menghindari konfrontasi. Namun, ia tidak bisa terus hidup dalam ketakutan. Setiap malam ia dihantui oleh bayangan-bayangan menakutkan. Setiap pagi ia bangun dengan rasa was-was bahwa sesuatu yang lebih buruk bisa terjadi. Jika ini tidak dihentikan, bukan tidak mungkin nyawanya benar-benar akan melayang. Dengan tekad yang bulat, Mira meminta bantuan ayahnya dan beberapa warga untuk melacak keberadaan Rahmat. Mereka mulai bertanya ke beberapa orang yang mungkin mengetahui kemana pria itu pergi. Setelah beberapa hari mencari informasi, mereka akhirnya mendapatkan petunjuk. Salah satu teman lama Rahmat mengaku sempat bertemu dengannya di sebuah desa terpencil di pinggiran kota. Dia terlihat berbeda, kata temannya itu, dengan raut wajah yang sedikit takut. Seperti orang yang sudah terlalu dalam bermain dengan hal-hal gaib. Matanya kosong, tubuhnya kurus, dan dia selalu membawa sesuatu yang dibungkus kain hitam. Aku tidak tahu apa itu, tapi rasanya tidak enak melihatnya. Mendengar itu, bulu kuduk Mira meremang. Ia semakin yakin bahwa Rahmat memang telah bersekutu dengan kekuatan jahat. Namun, ketakutannya tidak bisa mengalahkan tekadnya. Dengan ditemani ayahnya, Ustadz, dan beberapa warga, mereka berangkat menuju desa yang disebutkan. Perjalanan tidak mudah. Mereka harus melewati jalan-jalan berbatu yang sepi, melewati hutan kecil yang terasa sunyi dan mencekam. Saat mereka tiba di desa itu, suasana terasa aneh. Udara terasa lebih dingin dari seharusnya, dan beberapa warga desa menatap mereka dengan pandangan curiga. Ketika mereka bertanya tentang Rahmat, kebanyakan orang enggan menjawab, seolah takut menyebut namanya. Namun, setelah didesak, seorang lelaki tua akhirnya berkata, "Rahmat tinggal di sebuah gubuk di tepi hutan. Tapi kalian harus hati-hati, dia bukan lagi orang yang sama seperti dulu." Mira menelan ludah. Ada sesuatu dalam cara lelaki tua itu berbicara yang membuatnya merinding. Namun, ia tidak boleh mundur sekarang. Jika ingin terbebas dari kutukan ini, ia harus menghadapi Rahmat. Tak peduli apa yang menunggunya di sana. Dengan langkah berat, Mira dan rombongan berjalan menuju gubuk yang dimaksud. Hutan di sekitar semakin lebat, udara terasa lebih dingin, dan suasana semakin mencekam. Burung-burung berhenti berkicau, hanya suara gesekan dedaunan yang tertiup angin terdengar samar. Beberapa warga yang ikut mulai merasa ragu. "Apa kita benar-benar harus ke sana?" bisik salah seorang dari mereka, matanya penuh kecemasan. Namun, Mira tidak lagi bisa mundur. Ini adalah satu-satunya cara
agar semua penderitaannya berakhir. Dengan napas yang sedikit bergetar, ia melangkah lebih cepat, melewati semak-semak tinggi hingga akhirnya gubuk tua itu terlihat di depan mereka. Gubuk itu kecil, dindingnya terbuat dari kayu laput, atapnya penuh dengan daun kering yang berguguran. Yang paling menyeramkan, di sekelilingnya tergantung berbagai benda aneh, boneka jerami dengan wajah yang dicoret-coret, ikatan kain merah yang menggantung di dahan pohon, beserta botol-botol kecil berisi cairan hitam yang diletakkan di tanah. Ustadz yang mendampingi mereka langsung membaca doa dalam hati. Ini jelas bukan tempat biasa, katanya dengan suara rendah. Dia sudah terlalu jauh terjerumus ke dalam ilmu hitam. Mira merasakan tubuhnya bergetar hebat, tapi ia menggenggam tangannya erat untuk menahan rasa takut. Dengan penuh keberanian, ia melangkah mendekati pintu gubuk dan mengetuknya perlahan. Tak ada jawaban, hanya keheningan yang menyelimuti. Namun, saat ia mengangkat tangannya untuk mengetuk lagi, pintu itu tiba-tiba terbuka dengan sendirinya, mengeluarkan suara berderit yang menyeramkan. Di dalam, ruangan itu gelap dan penuh dengan bau busuk yang menusuk. Cahayanya hanya berasal dari beberapa lilin kecil yang menyala redup di sudut ruangan. Di tengah-tengahnya, duduk seorang pria kurus dengan kepala tertunduk, mengenakan pakaian hitam lusuh. Saat Mira dan yang lain melangkah masuk, pria itu perlahan mengangkat wajahnya, dan saat itulah, jantung Mira seolah berhenti berdetak. Itu Rahmat, tapi dia bukan lagi Rahmat yang dulu. Matanya cekun dan merah, kulitnya pucat seperti mayat, dan bibirnya menghitam seakan terkena racun. Ia tersenyum tipis, senyum yang dingin dan penuh kebencian. Akhirnya kau datang, Mira. Suaranya serak dan bergetar, seolah bukan hanya dia yang berbicara, tetapi ada sesuatu yang lain berbicara melalui dirinya. Mira merasakan tubuhnya kaku, sementara hawa di dalam ruangan semakin berat. Ia sadar, pertarungan sebenarnya baru saja dimulai. Mira merasakan jantungnya berdegup kencang, tetapi ia mencoba menenangkan diri. Di hadapannya, Rahmat menatapnya dengan sorot mata yang tajam dan penuh kebencian. Tubuhnya kurus kering, seolah seluruh energinya telah terkuras oleh sesuatu yang tak kasat mata. Namun, ada aura mengerikan yang menyelimuti dirinya, membuat bulu kuduk siapapun yang melihatnya berdiri tegak. Apa yang kau inginkan, Rahmat? Suara Mira bergetar, tetapi ia berusaha terdengar tegar. Rahmat tertawa pelan, suaranya serak seperti seseorang yang telah lama tenggelam dalam kegelapan. Kau masih berani bertanya, katanya dengan nada dingin. Kau telah menghancurkan harga diriku. Mira, kau menolak lamaranku di depan semua orang, mempermalukan aku seolah aku tak berarti. Kau pikir aku akan membiarkan itu begitu saja? Mira menggigit bibirnya. Ia tahu Rahmat terluka karena penolakannya, tetapi ia tak pernah menyangka bahwa pria itu akan sejauh ini menjerumuskan dirinya ke dalam kegelapan. Aku tidak pernah bermaksud mempermalukanmu, kata Mira lirih. Aku hanya tidak mencintaimu, Rahmat. Aku tidak bisa menerima lamaran seseorang tanpa perasaan. Rahmat tiba-tiba berdiri, tubuhnya bergetar penuh amarah cinta. Apa gunanya cinta, Mira? Suaranya meninggi. Aku memberikan segalanya. Aku menunggumu bertahun-tahun. Tapi kau membuangku begitu saja, seperti sampah. Tiba-tiba, udara di dalam gubuk menjadi semakin berat. Lilin-lilin yang sebelumnya menyala mulai bergetar, seolah ada angin tak terlihat yang berembus dari segala arah. Ustadz yang berdiri di belakang Mira segera mulai melafalkan ayat suci, tetapi Rahmat hanya menyeringai. Seakan merasa tak terpengaruh. Kau pikir kau bisa lepas dariku semudah itu? Lanjut Rahmat dengan suara yang semakin menyeramkan. Santet itu hanya permulaan. Mira, aku ingin kau merasakan penderitaan yang lebih dari ini. Aku ingin kau tahu bagaimana rasanya kehilangan harapan, merasakan kesakitan yang tiada akhir. Mira menelan ludah. Ia bisa merasakan kebencian yang mendalam dalam suara Rahmat, tapi di balik itu semua, ia juga melihat sesuatu yang lain, kesepian, keputusasaan, dan jiwa yang telah hancur karena dendam yang ia pelihara terlalu lama. Dengan hati-hati, Mira melangkah mendekat, meskipun tubuhnya masih bergetar. Rahmat, kau harus menghentikan ini, katanya, berusaha tetap tenang. Kau bisa membalas dendam padaku sepuasmu, tapi ini bukan hanya tentang aku. Kau juga telah menghancurkan dirimu sendiri. Lihatlah dirimu, Rahmat. Apa kau benar-benar ingin terus hidup seperti ini? Sejenak, ada keraguan di mata Rahmat, namun, hanya dalam hitungan detik, ekspresinya berubah lagi. Senyum miring terukir di wajahnya. Sudah terlambat, Mira, bisiknya.
aku sudah menjual jiwaku dan sekarang giliranmu. Tiba-tiba, seluruh ruangan bergetar hebat. Angin dingin berputar-putar di dalam gubuk, membuat benda-benda berterbangan dari sudut ruangan. Bayangan hitam mulai merayap keluar, membentuk sosok mengerikan dengan mata merah menyala, dan taring panjang. Makhluk itu mengeluarkan suara geraman rendah, seolah siap menerkam kapan saja. Mira tersentak mundur. Ia sadar bahwa Rahmat sudah benar-benar dikuasai oleh kekuatan gelap, dan sekarang ia harus berjuang lebih keras bukan hanya untuk menyelamatkan dirinya, tetapi juga untuk menyelamatkan jiwa Rahmat sebelum semuanya benar-benar terlambat. Bayangan hitam itu semakin membesar, mengisi ruangan dengan aura kegelapan yang begitu pekat hingga udara terasa sulit dihirup. Sosok mengerikan itu menatap Mira dengan mata merah menyala, penuh kebencian dan haus akan sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Dari mulutnya yang dipenuhi taring tajam, terdengar bisikan yang tak beraturan, seperti suara dari dunia lain. Ustadz yang mendampingi Mira segera melangkah ke depan, mengangkat tangannya, dan mulai melafalkan ayat-ayat suci dengan suara lantang. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Gema suara doa itu terdengar begitu kuat, namun bayangan hitam tersebut hanya menggeram marah, bergerak dengan liar seolah sedang mencari celah untuk menyerang. Rahmat tertawa pelat, tetapi tawa itu terdengar semakin menyeramkan. Matanya yang cekung berkilat dalam redupnya cahaya lilin. Doa kalian tidak akan ada gunanya, Ustadz, katanya dengan suara yang terdengar bukan hanya miliknya sendiri, seolah ada sesuatu yang ikut berbicara melalui dirinya. Aku telah memberikan diriku sepenuhnya. Kalian tidak bisa menyelamatkan dia, atau aku. Mira menggigit bibirnya, hatinya berdebar semakin kencang. Ini bukan hanya soal dirinya lagi, ini tentang Rahmat yang telah tersesat terlalu jauh. Jika ia tak melakukan sesuatu, pria itu mungkin akan kehilangan jiwanya selamanya. Dengan sisa keberaniannya, Mira maju beberapa langkah. Rahmat, dengarkan aku, serunya, ini bukan dirimu. Kau masih bisa kembali. Tidak ada yang benar-benar terlambat. Rahmat mendengus, tetapi matanya sedikit berubah, seakan ada pertarungan batin yang sedang terjadi di dalam dirinya. Namun, sebelum ia bisa menjawab, bayangan hitam itu tiba-tiba mengeluarkan jeritan tajam yang menusuk telinga. Suara itu begitu mengerikan hingga Mira hampir terjatuh seketika. Tubuh Rahmat menegang, matanya membelalak seolah ada sesuatu yang mencengkeramnya dari dalam. Ustadz tidak membuang waktu. Ia semakin mengeraskan suaranya, mengalirkan doa-doa suci yang memenuhi ruangan. Bayangan hitam itu mulai mengerang kesakitan, seolah tersiksa oleh kekuatan doa yang dilantunkan. Perlahan, sosoknya mulai mengecil, meredup, dan bergelombang seperti asap yang tertiup angin. Rahmat berteriak, tubuhnya gemetar hebat, tangannya mencengkeram kepalanya sendiri, seakan sedang melawan sesuatu yang mencoba menguasainya. Tidak, tidak. Suaranya berubah dari marah menjadi putus asa, dari penuh kebencian menjadi kesakitan. Mira merasakan hatinya teriris melihatnya seperti itu. Rahmat bukan lagi musuhnya, dia hanyalah seseorang yang tersesat dalam amarah dan keputusasaan. Dengan suara yang lebih lembut, tetapi penuh keteguhan, ia berkata, Rahmat, lepaskan semuanya, kebencian ini tidak akan membawamu kemana-mana. Engkau masih bisa diselamatkan. Rahmat menatapnya dengan mata penuh air mata. Untuk pertama kalinya, Mira melihat sesuatu yang berbeda dalam tatapannya penyesalan. Namun, apakah penyesalan itu cukup untuk menyelamatkannya dari kegelapan yang telah mencengkeram dirinya? Rahmat masih bergetar. Tubuhnya tampak lemah dan wajahnya penuh keringat. Sorot matanya yang tadi penuh amarah kini berubah menjadi kosong, seolah sedang berjuang antara menyerah atau bertahan. Bayangan hitam di sekelilingnya semakin berontak, mengeluarkan suara-suara mengerikan yang bergema di seluruh gubuk. Udara di dalam ruangan semakin menekan, membuat siapapun yang berada di sana merasa seolah-olah ditarik ke dalam lubang tanpa dasar. Mira menahan napas, ia bisa merasakan bahwa ini adalah momen penentuan. Jika Rahmat menyerah, maka ia akan sepenuhnya dikuasai oleh kekuatan gelap yang telah mengikatnya. Namun, jika ia melawan, masih ada harapan untuk menyelamatkan jiwanya. Ustadz terus melantunkan ayat-ayat suci dengan suara lantang, suaranya bergema, menembus udara pekat yang dipenuhi energi jahat. Cahaya dari lilin-lilin di dalam ruangan bergetar, seolah ikut merasakan perang batin yang sedang terjadi perlahan. Bayangan hitam itu mulai melonggarkan cengkeramannya pada Rahmat.
tetapi masih berusaha bertahan. "Ayo, Rahmat. Lawan mereka," seru Mira, suaranya penuh harapan. "Aku tahu kau bukan orang jahat. Kau masih punya kesempatan untuk keluar dari ini." Rahmat memejamkan matanya erat-erat, bibirnya bergetar, tangannya mencengkeram dadanya sendiri, seolah sedang menahan sesuatu yang ingin keluar dari dalam tubuhnya. Tubuhnya semakin bergetar hebat. Lalu tiba-tiba ia berteriak keras jeritan yang membuat semua orang merinding. Seketika, sesuatu yang gelap keluar dari tubuh Rahmat, seperti asap hitam yang dipaksa keluar dari wadahnya. Bayangan itu berputar-putar di udara, menjerit dalam bahasa yang tidak bisa dimengerti, sebelum akhirnya menghilang seiring dengan lantunan doa yang semakin kuat dari Ustadz. Di saat semuanya usai, Rahmat jatuh tersungkur ke tanah. Napasnya tersengal-sengal. Ruangan yang tadi penuh dengan aura menyeramkan kini terasa lebih ringan, seolah beban besar telah diangkat, udara menjadi lebih hangat, dan ketegangan yang menggantung di sekeliling mereka perlahan menghilang. Mira segera berlari menghampiri Rahmat, yang kini terlihat sangat lemah dan linglung. "Rahmat," Mira berbisik, mencoba memastikan bahwa pria itu masih sadar. Rahmat perlahan membuka matanya, tatapannya kini tidak lagi dipenuhi kegelapan, melainkan kesedihan dan rasa lelah yang amat dalam. Air mata perlahan mengalir dari sudut matanya, dan dengan suara yang hampir tidak terdengar, ia berkata, "Maafkan aku, Mira, aku sudah melakukan kesalahan besar." Mira menggigit bibirnya, menahan air mata yang mulai menggenang. Ia tahu ini belum berakhir sepenuhnya, tapi setidaknya Rahmat telah kembali. Ia telah memilih untuk melawan kegelapan, dan itu adalah langkah pertama menuju penebusan. Mira menatap Rahmat dengan perasaan campur aduk antara lega, sedih, dan iba. Pria yang dulu begitu percaya diri dan penuh semangat kini tampak seperti bayangan dari dirinya yang lama. Wajahnya pucat, tubuhnya lemah, dan matanya dipenuhi penyesalan yang mendalam. Rahmat mencoba bangkit, tetapi lututnya lemas, membuatnya terjatuh kembali ke lantai kayu yang dingin. Ustadz segera mendekat, membantunya duduk dengan perlahan. "Alhamdulillah, kau telah melewati ujian ini, Nak," katanya dengan lembut. "Allah masih memberimu kesempatan untuk kembali ke jalan yang benar." Rahmat menundukkan kepalanya, tangannya gemetar saat mencoba menyeka air matanya sendiri. Aku telah melakukan dosa besar." Suaranya hampir tak terdengar. "Aku membiarkan kebencianku menguasai diriku. Aku hampir mencelakai seseorang yang tidak bersalah. Semua ini salahku." Mira menarik napas dalam-dalam, berusaha mengendalikan emosinya. Ia melihat sendiri bagaimana dendam telah menelan Rahmat, mengubahnya menjadi seseorang yang nyaris tak bisa dikenali. Namun, ia juga tahu bahwa setiap orang berhak mendapatkan kesempatan kedua. "Rahmat," kata Mira pelan, "aku tahu kau telah melakukan kesalahan, tapi yang terpenting sekarang adalah bagaimana kau memperbaikinya. Dendam dan kebencian hanya akan menghancurkan dirimu sendiri. Kau bisa memilih untuk terus terjebak dalam penyesalan, atau kau bisa bangkit dan menebus semuanya." Rahmat menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Ia ingin berbicara, tetapi kata-kata terasa sulit keluar dari bibirnya. Ia tahu Mira benar, dendam yang ia pelihara selama ini tidak memberinya kebahagiaan, justru menghancurkannya, menyeretnya ke dalam kegelapan yang hampir menelan jiwanya sepenuhnya. Tiba-tiba, dari luar gubuk terdengar suara azan berkumandang, merambat melalui udara yang kini terasa lebih sejuk, seolah-olah alam pun ikut menyambut kembalinya Rahmat dari jurang kegelapan. Suara itu membuat tubuh Rahmat menegang, lalu perlahan ia menutup matanya, membiarkan setiap lantunan panggilan suci itu meresap ke dalam hatinya. Dengan suara paroh, ia berbisik, "Aku ingin kembali, aku ingin bertobat." Ustadz tersenyum tipis, penuh kebijaksanaan. "Allah Maha Pengampun, Nak. Jika kau benar-benar ingin kembali, maka jalan itu selalu terbuka untukmu." Mata Rahmat kembali berkaca-kaca. Untuk pertama kalinya, setelah sekian lama, ia merasakan sesuatu yang hangat di dalam dadanya, bukan kemarahan, bukan kebencian, melainkan harapan. Dan bagi Mira, itu sudah lebih dari cukup. Rahmat terisak pelan, bahunya bergetar saat ia menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Tangisannya bukan hanya tangisan penyesalan, tetapi juga pelepasan, seolah-olah seluruh beban yang selama ini menekan dadanya akhirnya luruh satu persatu. Ia telah begitu lama terperangkap dalam dendam, membiarkan amarah menggerogoti dirinya hingga kehilangan arah. Namun kini, untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar ringan. Ustadz menepuk pundak Rahmat dengan lembut. "Menyesal,
adalah langkah awal yang baik, katanya bijak. Tetapi kau harus membuktikan penyesalanmu dengan tindakan, berdoalah, minta ampunan kepada Allah, dan mulailah memperbaiki diri. Jika kau sungguh-sungguh ingin kembali ke jalan yang benar, pintu itu akan selalu terbuka untukmu. Rahmat mengangguk pelan. Lalu dengan tangan gemetar, ia menghapus air matanya dan duduk bersila. Dengan suara serak, ia mulai melafalkan istighfar berulang kali, meminta ampun kepada Tuhan atas segala perbuatannya. Setiap kata yang keluar dari bibirnya terasa berat, penuh dengan penyesalan yang mendalam. Mira menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Ia tidak pernah membayangkan bahwa Rahmat, yang dulu begitu keras kepala dan penuh amarah, kini menangis dalam doa, memohon pengampunan dengan begitu tulus. Hatinya bergetar melihat perubahan itu. Dalam hati, ia berdoa agar Rahmat benar-benar diberi kesempatan untuk memulai hidup baru tanpa dendam, tanpa amarah, hanya dengan hati yang lebih lapang dan penuh harapan. Ustadz tersenyum lembut melihat perubahan dalam diri Rahmat. Ingat, nah, katanya dengan suara tenang, taubat bukan hanya sekadar mengucap istighfar. Kau harus benar-benar meninggalkan jalan lama dan tidak kembali ke sana. Setiap langkah yang kau ambil ke depan harus dipenuhi dengan kebaikan, agar kesalahan di masa lalu tidak lagi membayangimu. Rahmat mengangguk pelan, menyadari bahwa jalan yang harus ia tempuh tidak akan mudah. Dendam yang telah ia pelihara selama ini telah membuatnya terjerumus begitu dalam, bahkan nyaris menghancurkan hidupnya. Tapi sekarang, dia sadar bahwa terus menyimpan kebencian hanya akan membuatnya semakin terikat pada kegelapan. Ia harus belajar melepaskan bukan hanya kebenciannya pada Mira, tetapi juga rasa bersalah yang kini menghantuinya. Mira, yang sejak tadi dia memperhatikan, akhirnya berbicara, suaranya lembut, tetapi penuh ketegasan. Aku tidak meminta kau untuk langsung berubah seketika, Rahmat. Aku tahu itu sulit, tapi yang bisa kau lakukan sekarang adalah mengambil satu langkah kecil ke arah yang benar. Jangan biarkan masa lalu menenggelamkanmu. Rahmat menatapnya, dan untuk pertama kalinya sejak kejadian ini dimulai, ia tidak lagi melihatnya sebagai seseorang yang harus ia benci. Ia melihat Mira sebagai seseorang yang telah memberinya pelajaran berharga, bahwa mencintai seseorang bukan berarti harus memiliki. Dan bahwa penolakan bukan alasan untuk menumbuhkan dendam. Ia menarik napas panjang, berusaha mengumpulkan kekuatan. Aku akan mencoba, katanya akhirnya. Suaranya masih sedikit bergetar. Aku tidak tahu apakah aku bisa sepenuhnya memperbaiki semua yang sudah terjadi, tapi aku ingin mencoba. Mira tersenyum tipis. Itu sudah cukup sebagai permulaan. Di luar, angin bertiup pelan, membawa aroma tanah basah. Setelah hujan semalam, cahaya matahari yang masuk ke dalam bubuk semakin terang, seakan memberikan harapan baru. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Rahmat merasa bahwa mungkin, hanya mungkin, ia masih memiliki kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Hari itu menjadi titik balik dalam hidup Rahmat. Ia menyadari bahwa dendam yang ia pupuk selama ini hanyalah api yang membakar dirinya sendiri, menghanguskan akal sehat dan ketenangan jiwanya. Kini, dengan hati yang mulai terbuka, ia ingin melangkah menuju kehidupan yang lebih baik, bukan lagi dengan kebencian, tetapi dengan keikhlasan. Mira pun merasa lega, meski luka di hatinya, karena kejadian ini mungkin akan tetap membekas. Ia tidak pernah membayangkan bahwa penolakannya terhadap Rahmat akan berujung pada kejadian mengerikan seperti ini. Namun, ia juga percaya bahwa setiap peristiwa pasti memiliki hikmahnya. Rahmat bukan hanya mendapat pelajaran, tetapi ia juga mendapat kesempatan untuk berubah. Ustadz tersenyum melihat perubahan yang terjadi. Hidup selalu memberi kita pilihan, katanya bijak. Dulu kau memilih jalan yang salah, tapi hari ini kau memilih untuk kembali ke jalan yang benar. Jangan sia-siakan kesempatan ini, nak. Rahmat mengangguk pelan. Dalam hatinya, ia berjanji akan menjadikan ini sebagai pelajaran yang tidak akan pernah ia lupakan. Ia akan mencoba menjalani hidup dengan lebih baik, tanpa mengulangi kesalahan yang sama. Seiring dengan matahari yang semakin tinggi di langit, mereka bertiga keluar dari gubuk, yang menjadi saksi perjalanan Rahmat dari kegelapan menuju cahaya. Angin berembus lembut, membawa serta beban yang selama ini menyesakkan dada Rahmat untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Ia merasa bebas bukan karena ia mendapatkan apa yang ia inginkan, tetapi karena ia telah belajar untuk melepaskan. Dan di sanalah, di bawah sinar mentari yang hangat, sebuah perjalanan baru pun dimulai.